Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara, teman-teman, kita semua sahabat Yesus, cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita masuk dalam hari yang baru lagi. Setiap kasih karunia Tuhan yang kita terima, kita mau syukuri. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya, untuk setiap kebaikan Engkau. Terima kasih untuk pagi ini, untuk kehidupan yang baru yang sudah Kau berikan bagi kami. Bapa, kami mau serahkan setiap pikiran kami, hati kami dan perbuatan kami hanya pada kehendak Engkau. Biar Roh-Mu, Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami, menguasai hati, pikiran dan seluruh tubuh kami. Sehingga apa yang kami lakukan, kami fikirkan dan kami perkatakan hari ini sesuai dengan kehendak Engkau. Bapa, berikan hikmat bagi kami, biar setiap yang kami dengar dari firman-Mu bukan cuma kami dengar, tapi kami lakukan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami sedia dan siap untuk dengar firman Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu, saudara. Kita mau buka hati kita, jiwa kita untuk Tuhan. Biar Dia selidiki hati kita, dan Dia mau nyatakan segala perkaranya di dalam hidup kita. Supaya di dalam hidup kita tidak ada lagi yang terselubung. Semua terbuka di hadapan Dia. Kita tahu Dia Allah yang melihat. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Haleluya, Yesus. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, saudara. Kita bawa hati kita kepada Dia. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau hidup terbuka di hadapan Engkau dan di hadapan manusia. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan daripada Engkau. Thank you, Jesus. Mari kita baca firman Tuhan. Pembacaan hari ini, saudara, kita sudah sampai di Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12. Kita ikuti dari Alkitab Bahasa Indonesia, ya. Sebenarnya ayat 9 sampai 12 sudah kita baca kemarin, tapi kita baca kembali karena masih dalam satu perikop di Alkitab Bahasa Indonesia. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak, 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu persatu ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu persatu kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita sudah baca riwayat Nuh kemarin ya, di ayat 9 sampai 12 kita sudah baca. Nah, kita baca lagi hari ini. Di ayat 8 pada pasal 6 sebelumnya, kita tahu bahwa Nuh sudah mendapatkan favor, grace, kasih karunia dari Allah dan di mata Allah. Dia mendapatkan itu, kasih karunia itu, karena dibilang di ayat 9-nya bahwa dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada waktu itu, dan dia juga bergaul akrab dengan Allah. Kita yang bergaul akrab dengan Allah pun akan diberi favor, saudara. Mari kita lihat ayat ke-13. Allah mengatakan kepada Nuh bahwa ia akan memusnahkan segala makhluk bersama-sama dengan bumi. Allah di sini mengekspresikan kepada satu orang ya. Dia mengatakan sesuatu kepada satu orang, yaitu Nuh, tentang niatnya atau rencananya akan orang-orang banyak, yaitu memusnahkan mereka. Karena manusia sudah sangat jahat di mata Allah. Mereka melakukan kekejian dan dosa. Sedihnya saudara, hasil atau result ya dari kekejaman manusia itu, Allah juga akan melenyapkan bumi. Bumi akan dilenyapkan bersama-sama manusia, dikatakan tadi. Di sini dikatakan bahwa Allah berbicara kepada Nuh. Ini pertama kali di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Nuh disyahkan ya, bukan dinubuatkan lagi, tapi sudah disahkan dengan Allah berbicara kepada dia, mengatakan apa yang akan dia lakukan kepada Nuh. Di sini Nuh sudah menjadi atau disyahkan sebagai seorang nabi ya, atau prophet. Dia nabi pertama. Ayat ke-14, Allah menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang di dalamnya itu ada berpetak-petak. Ini kita tahu akan untuk tempat-tempat binatang yang akan masuk nanti. Dan dikatakan juga harus ditutup dari dalam dan luar dengan pakal. Pakal ini yaitu kulit kayu atau sabut yang dipakai untuk menutup celah-celah papan ya. Biasanya kalau bikin boat atau perahu itu kan dari papan ya, dari papan, antara papan dan papan. Nah, di sini ditutup dengan pakal, kulit kayu atau sabut ya, supaya perahu ini kedap air dan air tidak masuk.
Ayat ke-15 Allah memberikan deskripsi atau penjelasan tentang perahu atau bahtera ini yang sangat rinci. Dikatakan tentang perahu ini, yaitu panjangnya 300 hasta, kasta. 300 kasta atau dalam bahasa Inggris dibilang cubits ya. Itu sekitar 150 meteran. Karena satu cubit itu ya, sekitar 4572 meter. Point 4572, 45 lah, hampir mendekati setengah meter ya, satu kubit itu. Jadi kira-kira kalau 300 kubit ya 150 meteran lah. Dan juga lebarnya, itu tadi panjang 150 meter, lebarnya 25 meter atau 50 hasta. Dan tingginya itu 30 hasta atau sekitar 15 meteran ya. Cukup besar. 150 meter panjang itu cukup besar saudara untuk saat itu ya. Kalau kita liner atau boat untuk pelesiran di sini, kita nggak tahu berapa panjang mereka, itu aja kita lihat sudah besar ya. Nah, kita teruskan ke ayat 16. Allah mengatakan, buatlah atap pada bahtera itu. Di King James Version saya baca, karena buatlah atap pada bahtera itu kurang jelas di bahasa Indonesia, makanya saya search, saya cari, ternyata di King James mengatakan juga window ya, di situ dibilang window, ada windownya. Juga tapi di New International Version dibilang atap, sama seperti roof ya, atap. Dan di English Standard Version juga mengatakan atap. Nanti kita baca bahwa akan lebih jelas. Saya baca Indonesia aja saya nggak jelas sama sekali maksudnya ya, karena dia di sini dikatakan ayat 16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Tidak jelas, selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, itu nggak jelas ya. Tapi setelah kita baca bahasa Inggrisnya juga dari beberapa version, pengertian saya semakin jelas apa yang dimaksud di sini. Nah, dari sini saya udah lihat, saya baca yang di New James Version sama yang New International Version ya. Saya lebih jelas di NIV. NIV mengatakan lebih jelas. Di sini dikatakan make a roof for it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Put a door inside of the ark and make lower, middle, and upper deck. This is pada jelas dibilang, buatlah atap, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Tinggalkan atau sisakan sekitar 1 cubit setengah meter dari atap ya, dari atap setengah meter itu disisahkan untuk bolong kayak gitu ya. Buat di sini maka disebut ada window juga, ternyata bolong itu sisakan. Nah itu taruh buat sekeliling perahu, jadi kayaknya untuk udara masuk begitu. Kalau kita baca bahasa Indonesia aja saya nggak jelas. Saya baca yang di New King James juga nggak jelas, tapi pas saya baca di New International Version dan juga ada satu lagi di New Living Translation, itu sangat jelas bahwa itu maksudnya seperti itu. Ada atap, dari atap kasih setengah meter itu ada jendela ya, terbuka sekelilingnya untuk udara masuk. Jadi jelas perahu ini ada atapnya 46 cm dari atap, buat jendela. Dari situ ada jendela. Jangan ditutup katanya ya, sepanjang atau sekeliling perahu atau bahtera itu untuk udara masuk. Dan perahu ini ada 3 tingkat, yaitu bawah, dak bawah, tengah, dan atas. Kita masuk ayat 17. Setelah Allah menyuruh Nuh untuk membuat perahu dengan ukuran dan aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan di ayat 17 tadi, Allah baru mengatakan alasannya mengapa ia menyuruh Nuh membuat bahtera atau perahu ini. Di ayat 13 Allah sudah mengatakan kepada Nuh bahwa ia akan memusnahkan manusia, bumi dan isinya. Tetapi Allah tidak atau belum menjelaskan dengan cara apa. Baru di ayat 17 ini dijelaskan bahwa Allah akan mendatangkan air bah. Jadi diperjelas lagi. Dan kita lihat di ayat 13 Nuh tidak bertanya, tidak mengatakan apa-apa ketika Allah
mengatakan aku akan memusnahkan bumi dan segala isinya. Dan ketika di ayat 17 Allah jelaskan lagi, engkau buat perahu, bahtera ya. Ayat 17-nya dia bilang karena aku akan memusnahkan semua yang ada di bumi dengan air bah. Ayat 18 Allah membuat perjanjian, covenant dengan Nuh, bahwa Nuh, istri, anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet, dan istri-istri mereka akan masuk ke dalam bahtera. Dan juga Nuh harus membawa sepasang dari segala makhluk atau binatang yang ada di bumi saat itu ya. Ini dimaksudkan sepasang jantan dan betina, maksudnya nanti untuk berkembang biak. Supaya mereka terus menghasilkan keturunan juga ya, jadi tidak musnah sama sekali. Itu ayat 18 sampai 21. Dan ayat 20 juga dikatakan di sini, (21) dikatakan, dan engkau bawa, 20 ya dari segala jenis burung, jenis segala hewan, segala binatang melata di bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Jadi bukan Nuh yang mencari-cari binatang-binatang itu ya bawa mereka satu persatu, tapi binatang-binatang itu yang datang sendiri masuk, seperti kita lihat film ya, apa filmnya itu, Mighty Something ya, ada film tentang cerita Nuh ini. Mereka kita lihat binatang sepasang masuk. Jadi Nuh tidak mencarinya. Allah sudah mempersiapkan mereka. Allah yang mengerahkan binatang-binatang ini untuk masuk ke dalam bahtera. Ayat 21, Allah juga memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan dan membawa persediaan makanan yang cukup untuk dia, anggota keluarganya, dan juga untuk binatang-binatang itu. Ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat berarti perfectly. Dia melakukannya tepat seperti apa yang dilakukan. Dan kita tidak mendengar dari pembacaan tadi satu kata pun keluar dari mulutnya. Dia hanya mendengarkan dan melakukan tepat apa yang Allah perintahkan kepada dia. Saudara, kita sudah pelajari kemarin tentang penyesalan Allah akan ciptaannya, yaitu manusia yang menjauh dari Allah dan semakin bobrok kehidupan manusia karena mengikuti keinginan daging atau nafsu mereka sendiri. Allah menyesali tindakan manusia, bukan menyesali maksudnya tidak menyesali apa yang dia sudah lakukan atau ciptaannya, tapi tindakan manusia. Manusia yang memilih jalan yang salah, itu yang menjadi kesedihan hati buat Allah. Allah berniat untuk menghancurkan manusia, bumi dan isinya secara total. Itu kita lihat di Keluaran 6 ayat 7. Secara total dia mau habisi manusia karena Allah sudah kesal dengan tindakan manusia ya. Tetapi kita lihat di Kejadian 6 ayat ke-8-nya ya. Ayat ke-7, Kejadian 6 ayat ke-7, aku akan musnahkan segala sesuatu yang di bumi ini, manusia dan segala isinya. Tetapi di ayat ke-8 Allah menemukan Nuh, dan Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Allah masih melihat suatu kesempatan bagi manusia. Kita lihat di sini bahwa Allah kita bukanlah Allah yang gampang menyerah, saudara. Sudah saya bahas kemarin, Allah selalu mencari cara atau jalan ya untuk membawa manusia kembali kepada kodratnya sebagai makhluk yang mulia, yang memiliki nafas Allah. Kita ingat ketika Allah menciptakan Adam, dia menghembuskan nafasnya sendiri ke hidung manusia atau tanah liat ini, sehingga Adam boleh hidup dan menjadi manusia. Kita mempunyai kodrat Allah, ya, kodrat Allah, kodrat ilahi, saudara. Dan Allah kita bukan juga Allah yang tidak penyabar, saudara. Kalau dia katakan aku akan memusnahkan manusia,
Tapi karena ketika dia melihat satu orang Nuh, kekesalannya menjadi luluh ya. Dia Allah yang sabar. Dia Allah yang penyayang. Dia Allah yang tidak menyerah. Ketika dia melihat Nuh, Allah merencanakan sesuatu. Ketika Allah masih melihat ada orang yang takut akan dia. Masih ada orang yang hidupnya benar dan bergaul dengan dia. Meskipun cuma satu orang waktu itu ya, yaitu Nuh. Allah merubah rencananya. Karena itu sangat penting saudara bagi kita yang sudah tahu kebenaran. Untuk hidup benar dan bergaul akrab dengan dia. Karena siapa tahu saudara, Allah mungkin sudah sangat lelah melihat kerusakan manusia zaman ini saat ini. Dan ia mau segera memusnahkan dunia yang fana ini. Tetapi saudara, ketika Allah melihat kita, manusia kita yang hidup akrab dengan Allah, yang mau bergaul dengan dia, yang mau hidup benar sesuai dengan kehendaknya, Allah akan merubah rencananya. Allah akan memberikan waktu lagi bagi manusia yang belum percaya untuk terima keselamatan di dalam Yesus. Untuk mereka yang masih hidup tidak benar, untuk bertobat. Untuk mereka yang sudah meninggalkan dia, kembali kepadanya. Kita mau menjadi orang-orang yang mampu merubah hati Allah, saudara. Untuk sesuatu yang baik. Atau untuk kebaikan. Untuk memberi manfaat bagi orang lain. Seperti Nuh. Karena satu orang. Dia membawa kebaikan buat orang lain. Terutama keluarganya. Ada keselamatan buat dia. Juga bagi kita. Mari kita hidup benar dan sungguh di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan. Karena saudara, Allah melihat kita. Kehancuran yang Allah mungkin sudah rencanakan buat dunia ini. Untuk datang cepat-cepat. Karena kejahatan manusia yang semakin tidak dapat ditoleransi oleh Allah. Tapi ketika dia melihat kita, masih ada manusia-manusia yang taat kepada dia. Dekat kepada dia. Allah akan masih kasih waktu. Dia masih memberikan waktu. Memperpanjang lagi untuk kedatangannya. Karena dia masih mau melihat keselamatan buat orang-orang lain juga. Kita yang sudah dibenarkan. Kita yang sudah mendapatkan hikmat dari Allah untuk melakukan yang benar. Kita pakai kebenaran yang ada pada kita untuk memberitakan firman, Injil, keselamatan di dalam Yesus kepada orang lain. Allah masih memberikan waktu. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat juga ketaatan Nuh. Ketika Allah menyuruh dia membuat bahtera dengan ukuran dan desain yang sudah Allah tetapkan, ia tidak banyak bicara. Ia tidak banyak tanya-tanya. Tapi Nuh patuh. Saudara, kita juga mau patuh. Ketika kita diperintahkan sesuatu oleh Allah di dalam firman-Nya. Kita tahu perintah Allah di dalam firman Tuhan, saudara. Kita lihat ya. Bukan saja dari perjanjian lama kita tahu ada 10 hukum Taurat. Kita bisa lihat di situ. Kalau mau tahu apa aja sih perintah Allah dalam hidup kita, di hukum Taurat sudah ada. Tapi di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus merangkum semua hukum itu menjadi 2, yaitu kasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, budi, akal budimu. Dan mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu hukum Allah. Ya, kalau kita melakukan hal itu, saudara, kita akan mendapat kasih karunia Allah. Betapa indahnya ketika Nuh dikatakan he got his favor. Translation bahasa Inggris yang lain mengatakan bukan favor tapi grace. Dan di dalam bahasa Indonesia diartikan kasih karunia. Betapa sungguh luar biasanya kalau kita mendapatkan God's favor, God's grace, kasih karunia Allah, saudara.
Jadi saudara jangan banyak tanya ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya lakukan. Lakukan saudara, jalani dan patuhi. Meskipun kedengarannya atau kelihatannya sesuatu yang Allah katakan atau firman Tuhan Allah itu di dalam Alkitab, kedengarannya atau kelihatannya bodoh di mata manusia. Tapi kalau itu kehendak Allah, kita mau melakukannya. Seperti Nuh saudara yang pasti diolok orang-orang sekitarnya pada waktu itu. Ya mungkin juga dia dibilang gila. Karena dia membuat bahtera ya, di tempat yang tidak dekat dengan air. Jadi mereka pun bertanya-tanya untuk apa mungkin ya. Atau juga mengolok, mengejek dan segala macam. Tapi Nuh tetap melakukan apa yang Allah lakukan. Tepat seperti yang Allah perintahkan. Dia lakukan. Saya percaya dia tidak peduli dengan apa yang orang bilang. Jadi saudara, ketika firman Tuhan mengatakan kepada kita kalau ada, ya firman Tuhan ada yang mengatakan kalau ada yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Itu di Matius 5 ayat 39. Buat orang dunia ini ketololan, ya. Dua hal yang akan dilakukan orang dunia. Kalau kita mengatakan firman ini kepada mereka, what a stupid thing. Ditampar kanan, kok mau kasih yang kiri? Jadi suatu kebodohan buat orang dunia. Dan ada dua hal yang akan mereka lakukan orang dunia ini, yaitu menampar lagi orang tersebut, ya, balas dendam, ya. Lo tampar gue tampar lagi nih, gitu kan? Itu salah satunya. Yang kedua, mereka mungkin akan membawa orang ini atau menuntutnya ke pengadilan. Menuntut atau sue, ya. Suing ini banyak di Western country atau di negara-negara barat tentang tuntutan menuntut secara hukum atau suing ini saudara. Ya, di Indonesia mungkin juga ada tapi nggak terlalu, ya. Ya, kalau kita lihat dari sini betapa pikiran kita sebagai orang Kristen yang sudah kenal Tuhan dengan pikiran orang-orang dunia sangat berbeda. Jadi mungkin apa yang kita percayai, firman Tuhan yang kita lakukan merupakan satu kebodohan buat orang dunia. Tapi kita mau taat, ya. Kita tidak akan balas dendam dengan kejahatan orang yang lakukan kepada kita. Kita akan cari dulu penyelesaian secara baik, ya. Kalau memang antara dua belah pihak sudah tidak ada kesepakatan, sudah tidak bisa kita berbicara dengan dia secara baik-baik, ya kita serahkan kepada hukum. Dan juga ada firman Tuhan contoh lainnya dalam Alkitab mengatakan kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Ini suatu ketertawaan buat dunia. Kau mau kasih musuhmu, berarti engkau lemah dan engkau takut sama dia. Kalau engkau kasihi dia musuhmu, dia nanti makin berani sama kamu. Dia akan semakin jahat sama kamu. Itu pikiran dunia. Itu pikiran dunia, saudara. Iblis yang memperkatakan, ngapain kamu harus kasihi musuhmu? Nanti kamu diinjak-injaknya. Kamu akan semakin diperasnya. Mereka akan, yang jahat kepada kamu semakin berkuasa atas kamu. Tetapi kita, Roh Allah akan berbisik lain kepada kita. Kasihi musuhmu, karena itu akan memberikan kelegaan buat hatimu. Engkau tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketika engkau mengasihi musuhmu, itu juga firman Tuhan mengatakan seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Bara api di sini melambangkan pertobatan, penyesalan buat dia. Saudara, seseorang yang marah atau seseorang yang benci kita, ketika kita tetap kasihi dia, kita percaya kalau ada keterbukaan di dalam hatinya, kalau hatinya tidak keras seperti batu, ya. Kalau ada keterbukaan, dia akan merasa malu kalau kita tetap kasih kepada dia. Ya, itu akan membuahkan pertobatan kepada dia nanti. Nah, karena itu saudara, beda sekali kalau ada sesuatu yang di luar kasih, itu berarti dari si iblis. Kalau ada orang yang memusuhi kita
Dan iblis mengatakan, udah gak usah berhubungan lagi dengan dia. Ya ngapain juga sih kamu berhubungan, masih banyak yang lain. Saudara, selesaikan dulu. Selesaikan dulu dengan dia. Setelah itu, ya, kalau memang dia mempunyai karakter yang tidak baik, yang bisa mengkorupsi pribadi karakter kita yang baik, kita pisah saja, itu lebih baik ya. Kita cari perkumpulan, pertemanan dengan orang-orang yang sama roh, sehati di dalam Tuhan. Kalau mereka tidak mau untuk, ya, kalau kita melakukan sesuatu yang baik tapi mereka tidak mau melakukan apa yang kita lakukan, tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, it's okay. You do your thing, I do my thing. Tapi kita selesaikan dulu perkara kita dengan dia. Jadi tidak ada kita menyimpan kesalahan orang lain. Dan dia juga tahu kalau kita tidak marah, kita cuma tidak sependapat, dan dia juga tidak mau untuk bergabung dengan kita. Let it be. Okay? Nah, itu contoh-contoh yang saya berikan sebagai manusia yang hidup di dalam Tuhan, dan pikiran-pikiran manusia yang hidup dalam dunia sangat berbeda, saudara. Banyak perintah-perintah Allah di dalam Alkitab, saudara, yang menurut pandangan manusia dunia terlihat bodoh atau stupid atau aneh atau tidak wajar. Karena memang pengajaran yang Allah berikan tidak sama dengan pengajaran atau hikmat manusia dunia. Dan saudara, apakah kita akan terpengaruh dengan pendapat-pendapat, ejekan-ejekan, olokan-olokan, atau cemooh orang-orang dunia kepada kita ketika kita melakukan firman Tuhan yang menurut mata dan pandangan manusia itu bodoh atau ketololan atau sesuatu yang patut ditertawakan? Apakah kita tetap melakukannya atau kita akan terpengaruh oleh pendapat mereka? Saya mengajak kita bersama, saya juga mengajak diri saya untuk tetap fokus pada perintah Allah. Seperti Nuh pada waktu itu, dia fokus pada pembuatan bahtera yang Allah perintahkan dia untuk lakukan. Meskipun pasti banyak tantangan, banyak ejekan, cemooh dan juga olokan yang pasti dia dapat dari orang-orang sekitarnya pada waktu itu. Mari kita ingat janji Allah, saudara. Ketika kita taat melakukan apa yang Ia perintahkan untuk kita lakukan, selalu ingat untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena itu minta hikmat, ya, minta hikmat Tuhan. Jadi pembacaan Alkitab sangat penting. Engkau mengerti apa rencana Allah dalam hidupmu. Berdoa sangat penting. Engkau minta hikmat Tuhan. Engkau mengadakan hubungan pribadi dengan Dia. Pujian penyembahan sangat penting, karena kita mau memuliakan Allah. Ketika Allah dimuliakan, Allah sangat happy. Dia akan menurunkan hikmat berkatnya bagi kita, dan Dia akan menjadikan kita His favor, His grace. Dia akan memberikan kita kasih karunia-Nya, menjadikan kita biji matanya. Betapa luar biasa, saudara. Kita lihat juga seperti Nuh, ya, Allah membuat satu covenant atau perjanjian. Perjanjian covenant ini adalah sebuah kontrak yang tersegel kebenarannya dan kepastiannya, bahwa Allah akan menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya. Mari saudara, kita juga pegang perjanjian ini. Ketika kita hidup menurut perintah Allah, Allah juga akan make a covenant. Dia akan membuat perjanjian dengan kita, bahwa keluarga kita akan dibawa masuk juga dalam keselamatan yang sudah Dia berikan di dalam Yesus. Seperti kita tahu selanjutnya, Nuh terdampar di suatu tempat yang baru. Kita juga tahu ketika kita membuat perjanjian, ada covenant antara kita dengan Allah melalui hubungan pribadi kita dengan Allah. Allah akan membawa kita ke tempat yang baru dengan suatu kehidupan yang baru. Saudara, saya mau bergaul, hidup dekat dengan Allah. Saya mau mendapatkan grace, favor,
kasih karunia Allah. Seperti itu. Karena saya mau Allah make a covenant with me to save my family. Saya mau membuat perjanjian dengan Allah. Dan Allah, saya juga mau Allah membuat perjanjian dengan saya. Karena saya mau ada keselamatan untuk anggota-anggota keluarga saya. Saya mau keluarga saya, anggota keluarga saya di sini di Australia dan juga di Indonesia diselamatkan. Ada keselamatan buat mereka. Haleluya, saudara. Saudara yang mau saudaranya atau keluarganya, anak, suami, keluarga besar untuk masuk dalam keselamatan Allah. Hidup dekat dengan Allah. Supaya kita menjadi orang-orang yang Allah kasihi. Dan Allah akan membuat covenant, perjanjian dengan kita. Bahwa keluarga kita akan diselamatkan. Suatu anugerah yang luar biasa. Itu kerinduan saya, saudara. Buat keluarga dan juga buat orang-orang lain. Ada keselamatan. Jadi saudara, kalau kita hidup benar sesuai dengan perintah Allah, bukan cuma kita akan menerima janji kemenangan dan keselamatan itu, tapi keluarga kita pun akan mendapat bagiannya. Karena itu saya mengajak kita kembali untuk berdoa dan meminta dengan sungguh supaya Allah di dalam rohnya yang kudus membuka hati orang-orang dan keluarga kita yang masih mengeraskan hati, supaya mereka bisa menerima kebenaran dan keselamatan itu. Saudara, kalau kita sudah berdoa bertahun-tahun, tapi mereka masih belum buka hati dan bertobat, kita serahkan kepada Allah. Biar Dia yang beracara, saudara. Biar Dia yang beracara. Kita jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita terus berdoa buat mereka. Mari kita berdoa, saudara. Kita datang kepada Allah. Bapa, sungguh kami terpesona dengan kebaikan Engkau, dengan kesabaran Engkau, dengan kesetiaan Engkau. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau mau membuat covenant, perjanjian dengan kami Tuhan, yang mau hidup kudus, yang mau hidup akrab dengan Engkau. Terima kasih Bapa, seperti Engkau melihat satu orang, Engkau mengubah rencanamu. Kami percaya Bapa, Engkau masih memberikan waktu saat ini. Engkau masih menunda kedatanganmu, karena Engkau masih memberikan waktu bagi mereka yang masih jauh dari Engkau untuk datang kepada Engkau. Mereka yang masih berdosa dan hidup dalam keasikan dosa mereka untuk bertobat. Terima kasih Bapa, untuk waktu-waktu ini yang masih Kau berikan bagi kami. Engkau berikan pengajaran bagi kami, juga kemauan, juga kekuatan untuk mampu memberitakan firman-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami yang sudah jauh kepada Engkau, yang belum mengenal Engkau, untuk datang kepada Engkau. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersepakat berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami tumpang tangan untuk mereka Tuhan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, suami istri, orang tua, kakek, keluarga besar kami yang masih mengeraskan hati. Bapa, kami sudah berdoa bertahun-tahun untuk mereka, tapi kami belum melihat Tuhan sesuatu terjadi atau mereka membuka hati. Bapa, hanya Engkau, Roh Kudus-Mu yang mampu menembus hati yang keras ini, yang mampu menghancurkan kekerasan hati mereka. Kami percaya Tuhan, sebelum Engkau datang, sebelum kematian menjemput mereka, ada pertobatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Aku percaya setiap orang, nama-nama yang kami sebutkan dalam doa kami, Engkau dengar Tuhan, Engkau catat. Mungkin waktunya belum saat ini, tapi kami mau terus berdoa bagi mereka. Kami percaya keselamatan akan menjadi milik mereka juga. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan, kami, aku, dan juga mereka yang mendengar firman ini terus setia di dalam doa, terus setia di dalam penyerahan orang-orang yang mereka kasihi. Biar Engkau turun Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang menembus hati-hati mereka, memberikan pertobatan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Ini kami datang kepada Engkau dengan rendah hati. Kami percaya apa yang kami minta sudah Engkau seal, Engkau sudah catat, dan Engkau akan lakukan pada waktumu. Pada waktumu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk rema yang kami terima hari ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya sesuatu terjadi pada mereka yang kami doakan. Thank you Jesus. Amin. Terima kasih saudara. Hati saya selalu terenyuh ya. Selalu mengingat orang-orang yang belum bertobat. Karena saya memikirkan kemana mereka akan pergi ketika mereka mati. Karena itu saudara, setiap ada kematian di keluarga atau teman, saya selalu bertanya. Yang saya pertanyakan, bagaimana akhirnya? Apakah engkau melihat, engkau mendengar satu pengakuan dari mereka tentang Yesus, tentang pertobatan, tentang pengakuan bahwa Yesus juru selamatnya? Itu yang terpenting saudara. Ketika kita mendengar bahwa mereka sudah tahu atau mengikrarkan dengan mulut mereka bahwa Yesuslah Tuhan, dan mereka mengakui dosa mereka, saya tenang, karena saya tahu kemana mereka akan pergi. Mereka akan bersama dengan Bapa di surga. Tetapi kalau mereka masih hidup, mati, atau meninggal dalam dosa mereka, saya sangat sedih. Saya sangat sedih. Karena itu saudara, ketika mereka masih hidup, kita masih hidup, mari kita doakan, kita bicarakan firman Tuhan dengan mereka, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Tuhan memberkati hari-hari kita, dan Dia menjadikan kita sebagai pemenang-pemenang yang mau merebut orang-orang yang tidak benar atau mereka yang masih berdosa, dan membawa mereka kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.